Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena diberi kesempatan untuk melanjutkan pelajaran kita pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Mari kita mengawali perjumpaan kita dengan bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik ananda sekalian, saya harapkan betul-betul keseriusannya dalam menyimak materi ini. Selanjutnya mencatat poin-poin penting yang ada dalam pembahasan, dan jikalau ada sesuatu yang nantinya kurang dipahami agar dipertanyakan melalui grup WhatsApp. Baik ananda sekalian, materi yang akan kita pelajari pada kali ini adalah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah. Nah, untuk memahami ini, kita lihat tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama adalah meyakini bahwa pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah sebagai bukti nyata agama Islam dilaksanakan dengan benar. Yang kedua, menunjukkan perilaku tekun sebagai implementasi dalam meneladani ilmuwan pada masa Bani Umayyah. Yang ketiga, mengidentifikasi bukti-bukti sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah. Yang keempat, menjelaskan bukti-bukti sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah menjadi paparan yang menarik. Dan yang kelima, memaparkan data dan informasi mengenai bukti sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah. Dari tujuan ini dapat kita lihat peta konsepnya bahwa pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah itu ada 4 hal yang perlu kita pahami. Bahwa Daulah Umayyah pernah berkuasa di Damaskus, pernah berkuasa di Andalusia, yang kemudian memberikan pengaruh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan pertumbuhan kebudayaan. Dari keempat hal inilah kita bisa menarik hikmah yang dapat dipetik dari sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah. Dengan demikian akan terbentuk sikap mulia, yaitu meningkatkan rasa cinta terhadap ilmu pengetahuan, semakin rajin membaca dan menuntut ilmu, percaya diri dan pantang menyerah, serta tekun dalam belajar. Baik ananda sekalian, mari kita renungkan. Tahukah kalian kemajuan suatu bangsa ditandai kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan pendidikan? Hal tersebut dalam sejarah Umayyah telah terbukti baik masa di Damaskus pada tahun 661 sampai 750 maupun di Spanyol pada tahun 756 dan sampai 1031 Masehi. Damaskus menjadi saksi sejarah betapa majunya peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa itu. Banyak gedung yang indah dibangun, tata kota yang teratur, taman kota indah, asri dan sedap dipandang mata. Jalan-jalan ditanami pohon yang teduh, sungai-sungai dibuat rapi, bersih dan teratur. Masjid yang sangat megah dibangun oleh arsitek yang bernama Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini salah satu bukti, salah satu dokumentasi terkait Masjid Damaskus. Damaskus terkenal dengan kota pelajar. Jumlah sekolah mencapai 20 sekolah. Perpustakaan besar juga didirikan. Terdapat sekolah kedokteran dan rumah sakit. Sementara di Spanyol tidak mau kalah, yaitu
didirikan Universitas Cordoba menjadi pusat ilmu pengetahuan yang memiliki koleksi buku mencapai 400.000 judul. Sungguh ukuran tak ada duanya pada masa itu di dunia ini. Ananda sekalian, nah mari kita renungkan berkat kegigihan umat Islam pada masa itu menjadi pelopor kemajuan dunia karena kegigihannya dalam belajar. Jadi sangat disayangkan jika generasi muslim sekarang ini menjadi malas belajar dan sangat lemah. Ananda sekalian, mari kita memasuki materi inti kita. Yang pertama adalah Daulah Umayyah pada masa di pemerintahan di Damaskus tahun 661 sampai 750 Masehi. Nah, sebelum kita masuk ke situ, kita perlu memahami beberapa istilah penting. Ada yang diistilahkan Bani, Daulah, Dinasti, dan Umayyah. Bani adalah anak cucu atau keturunan. Bani itu berasal dari bahasa Arab. Jadi ketika kita mengatakan Bani Umayyah, maka yang dimaksud adalah anak cucu atau keturunan dari Umayyah. Kemudian ada namanya daulah. Daulah itu adalah kekuasaan atau pemerintahan atau negara. Maka ketika kita mengatakan Daulah Umayyah atau Daulah Umayyah, maka yang dimaksud adalah kekuasaan atau pemerintah atau negara yang dikuasai oleh Umayyah. Kemudian dinasti. Dinasti adalah raja-raja yang berasal dari satu rumpun keluarga. Jadi ketika kita mengatakan dinasti Umayyah, maka yang dimaksud adalah raja-raja yang berasal dari Bani Umayyah. Sementara Umayyah adalah nama orang, yaitu dari pendiri Bani Umayyah, Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Umayyah inilah yang dinobatkan menjadi nama daripada Bani Umayyah. Baik Ananda sekalian, kita masuk sejarah Umayyah pada Damaskus, Suriah. Daulah Umayyah berdiri selama 90 tahun, yaitu 4 tahun 40 sampai 132 Hijriah atau 661 sampai 750 Masehi. Didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah di Damaskus, Suriah. Jadi Ananda sekalian, pendiri dari Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Ya harus ditahu. Dan sebagai pendiri, Muawiyah sekaligus khalifah pertama Bani Umayyah. Adapun nama-nama khalifah Bani Umayyah, ya kita lihat. Yang pertama tadi saya sebutkan yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Ya, pada tahun atau Muawiyah 1. Ya, salah satu yang sering dilakukan oleh bangsa Arab adalah namanya mirip-mirip dengan keturunannya. Sehingga nanti ada Muawiyah 1, ada Muawiyah 2, ya, dan seterusnya. Jadi Muawiyah bin Abu Sufyan atau Muawiyah pertama memerintah tahun 660 sampai 680 Masehi atau dari tahun 41 sampai 61 Hijriah. Kemudian digantikan oleh Yazid bin Muawiyah atau dikenal dengan Yazid pertama tahun 680 sampai 683 Masehi. Kemudian digantikan oleh Muawiyah bin Yazid. Nah, ini adalah Muawiyah 2. Tahun 683 sampai 684 Masehi. Kemudian digantikan oleh Marwan bin Hakam atau Marwan 1 pada tahun 684 sampai 685 Masehi. Selanjutnya digantikan oleh Abdul Malik bin Marwan
yaitu pada tahun 685 sampai 705 Masehi. Kemudian digantikan oleh Al-Walid bin Abdul Malik atau Al-Walid pertama pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Setelah itu diganti oleh Sulaiman bin Abdul Malik pada tahun 715 sampai 717 Masehi. Kemudian digantikan oleh Umar bin Abdul Aziz atau Umar II pada tahun 717 sampai 720 Masehi. Kemudian digantikan kembali oleh Yazid bin Abdul Malik atau Yazid II pada tahun 720 sampai 724 Masehi. Kemudian digantikan oleh Hisham bin Abdul Malik pada tahun 724 sampai 743 Masehi. Kemudian diganti oleh Walid bin Yazid atau Al-Walid III pada tahun 743 sampai 744. Kemudian Yazid bin Walid menggantikannya Al-Walid III, yaitu Yazid III tahun 744 Masehi. Kemudian digantikan oleh Ibrahim bin Al-Walid pada tahun 744 Masehi, dan yang terakhir berkuasa pada saat itu adalah Marwan bin Muhammad atau Marwan II Al-Himar tahun 745 sampai 750 Masehi. Nah, ananda sekalian, dari beberapa 6 nama khalifah ini semuanya berasal dari keluarga Umayyah. Maka dikatakanlah khalifah Bani Umayyah yang berpengaruh di Damaskus, Suriah. Jadi saya ulangi sekali lagi bahwa Bani Umayyah itu memerintah di 2 tempat. Yang pertama adalah di Damaskus, Suriah. Yang kedua nanti ada di Spanyol. Nah, kita lanjut bahwa pada masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik, keadaan negara sangat tentram, makmur, dan tertib. Masa pemerintahannya kurang lebih 10 tahun, mampu memperluas wilayah Afrika Utara menuju barat daya benua Eropa pada tahun 711 Masehi. Setelah Aljazair dan Maroko ditundukkan, Tariq bin Ziyad memimpin pasukan Islam dengan menyeberangi selat yang memisahkan antara Maroko atau Maghrib dengan benua Eropa dan mendarat di suatu daerah bernama Gibraltar atau Jabal Tariq. Tentara Spanyol dikalahkan yang menjadi daerah perluasan selanjutnya sehingga ibu kota Spanyol dan Cordoba dikuasai dengan cepat, menyusul kota-kota lainnya seperti Sevilla, Elvira, dan Toledo. Ananda sekalian, selanjutnya di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, perluasan wilayah ke Perancis melalui pegunungan Pirenia. Misi dipimpin oleh Abdurrahman bin Abdullah Al-Ghafiqi dengan keberhasilan perluasan wilayah baik timur maupun barat, sehingga wilayah Islam pada masa itu betul-betul sangat luas. Daerah Islam meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arab, Irak, Persia, Afghanistan, Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kirgistan. Selain perluasan wilayah, Bani Umayyah juga berjasa di berbagai bidang. Muawiyah bin Abu Sufyan mendirikan dinas pos, tempat tertentu yang menyediakan kuda yang lengkap dengan peralatan sepanjang jalan, menertibkan angkatan bersenjata, dan mencetak mata uang. Pada masa itu dibentuk jabatan khusus hakim atau disebut dengan istilah qadi. Qadi itu adalah orang yang ahli di bidang hukum dan mulai berkembang menjadi sebuah profesi. Khalifah Abdul Malik bin Marwan mengubah mata uang Bizantium dan Persia yang dipakai di daerah kekuasaan Islam pada tahun 659 Masehi. Dengan memakai kata-kata dan tulisan Arab, juga berhasil melakukan pembenahan administrasi pemerintahan
serta pemberlakuan bahasa Arab menjadi bahasa resmi administrasi pemerintahan. Ini sangat luar biasa pencapaian yang dilakukan oleh para khalifah Umayyah di Damaskus, Suriah. Keberhasilan tersebut dilanjutkan anaknya Al-Walid bin Abdul Malik, yaitu meningkatkan pembangunan, membangun panti bagi orang cacat, pekerjanya mendapat gaji tetap dari negara. Ibarat sekarang ini adalah sudah menjadi PNS, ya, membangun jalan raya, pabrik, gedung, pemerintahan, dan masjid megah. Masya Allah, sangat luar biasa anak-anak sekalian. Nah, kita lanjutkan perkembangan ilmu pengetahuan apa saja yang ada pada masa Bani Umayyah ketika memerintah di Damaskus, Suriah. Yang pertama adalah ilmu agama. Ilmu agama yang berkembang yaitu Al-Quran, hadis, dan fikih. Di dalam sejarah tercatat bahwa pembukuan hadis pada masa Umar bin Abdul Aziz dan ilmu hadis berkembang pesat. Anak-anak sekalian, jadi dulu hadis itu tidak dibukukan, ya, hanya dihafalkan oleh beberapa periwayat. Namun pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, maka hadis-hadis itu dibukukan. Kemudian ilmu pengetahuan yang kedua adalah ilmu sejarah dan geografi, yaitu tentang perjalanan hidup, kisah, dan riwayat. Ini ada Ubaid ibnu Asyariyah al-Jurhumi berhasil menulis sebuah peristiwa sejarah. Kemudian dalam ilmu bidang bahasa dipelajari tentang nahwu, sharaf, dan lain-lain. Jadi salah satu bahagian daripada ilmu bahasa Arab dikenal adanya nahwu, sharaf. Kemudian ilmu filsafat, yaitu ilmu mantik, kimia, astronomi, ilmu hitung, dan ilmu kedokteran. Masya Allah, luar biasa perkembangan ilmu pengetahuan pada masa itu. Nah, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu Daulah Umayyah atau Daulah Umayyah ketika memerintah di Andalusia, Spanyol pada tahun 756 sampai 1031 Masehi. Kita lihat apa yang terjadi pada masa itu, bahwa sejarah mencatat kekuasaan Umayyah di Damaskus berakhir tahun 750 Masehi. Kekhalifahan pindah ke tangan Bani Abbasiyah. Salah satu penerus Bani Umayyah, yaitu Abdurrahman Ad-Dakhil, dapat meloloskan diri pada tahun 755 Masehi. Jadi kurang lebih 5 tahun lamanya Bani Umayyah itu stagnan, ya, tidak berkembang. Ia dapat lolos dari kejaran pasukan Abbasiyah dan masuk ke Andalusia karena sebagian umat Islam di Andalusia masih setia dengan Bani Umayyah. Ia kemudian mendirikan pemerintahan sendiri dan mengangkat dirinya sebagai amir. Amir itu adalah salah satu istilah pemimpin dengan pusat kekuasaan di Cordoba. Adapun amir-amir Bani Umayyah di Andalusia, Spanyol, yaitu yang pertama adalah Abdurrahman Ad-Dakhil atau Abdurrahman pertama pada tahun 756 sampai 788 Masehi. Kemudian digantikan oleh Hisham bin Abdurrahman atau Hisham pertama pada tahun 788 sampai 796 Masehi. Kemudian digantikan oleh Al-Hakam bin Hisham, yaitu Al-Hakam I pada tahun 796 sampai 822 Masehi. Kemudian digantikan oleh Abdurrahman Al-Ausat, yaitu Abdurrahman kedua tahun 882 sampai 852 Masehi. Selanjutnya digantikan oleh Muhammad bin Abdurrahman, yaitu Muhammad pertama tahun 852 sampai 886 Masehi. Kemudian digantikan oleh Munzir bin Muhammad pada tahun 886 sampai 888 Masehi. Kemudian digantikan oleh Abdullah bin Muhammad tahun 888 Masehi sampai 912 Masehi. Kemudian digantikan oleh Abdurrahman An-Nasir, Abdurrahman III pada tahun 912 Masehi sampai 961 Masehi.
Kemudian digantikan oleh Hakam Al-Muntasir atau Al-Hakam II pada tahun 961 sampai 976 Masehi. Kemudian digantikan oleh Hisham II pada tahun 976 sampai 1009 Masehi. Kemudian tahun Muhammad digantikan oleh Muhammad II tahun 1009 sampai 1010 Masehi. Kemudian Sulaiman menggantikannya pada tahun 1013 sampai 1016 Masehi. Kemudian digantikan oleh Abdurrahman IV tahun 1016 sampai 1018 Masehi. Kemudian digantikan oleh Abdurrahman V pada tahun 1018 sampai 1023 Masehi. Kemudian digantikan oleh Muhammad III tahun 1023 sampai 1025 Masehi. Dan yang terakhir adalah Hisham III pada tahun 1027 sampai 1031 Masehi. Cordoba menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan terjadi pada masa pemerintahan Abdurrahman An-Nasir dan Hakam Al-Muntasir, yang ditandai dengan adanya Universitas Cordoba, masjid berjumlah 491 dan 900 permandian umum, dan membangun instalasi air dari pegunungan sepanjang 80 km dikarenakan air di kota ini tidak layak untuk diminum. Itulah sejarah Bani Umayyah ketika berpengaruh di Spanyol. Sekarang kita masuk kepada perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah. Kita lihat yang pertama adalah ilmu pengetahuan ilmu kimia. Salah satu tokohnya adalah Abu Al-Qasim Abbas Ibnu Farnas. Siapa dia? Yang mengembangkan ilmu kimia murni dan ilmu kimia terapan dan menjadi dasar bagi ilmu farmasi. Jadi banyak tokoh-tokoh Islam yang sangat berpengaruh dalam sejarah Islam itu sendiri. Yang kedua adalah ilmu kedokteran. Ya, salah seorang ulama ya sekaligus ahli di bidang kedokteran adalah Abu Al-Qasim Az-Zahrawi, atau di negeri barat disebut dengan Abul Qaisis. Ya, dia adalah seorang ahli bedah, perintis ilmu penyakit telinga dan pelopor ilmu kulit. Bukunya yang berjudul At-Tarikh Man Ajasa an Al-Ta'lif pada abad ke-12 telah diterjemahkan oleh Gerard of Cremona dan dicetak ulang Genoa, Basel dan Oxford. Kemudian ilmu sejarah adalah tokoh-tokohnya Abu Marwan Abdul Malik bin Habib, kemudian Abu Bakar Muhammad bin Umar, dan Hayyan bin Khalaf bin Hayyan. Ya, di sini kita lihat ada beberapa karyanya. Misalnya Abu Marwan Abdul Malik bin Habib menulis buku tentang At-Tarikh. Kemudian Abu Bakar Muhammad bin Umar membuat Tarikh Iftita Andalusia. Kemudian Hayyan bin Khalaf bin Hayyan menulis sebuah buku yang berjudul Al-Muktabis fit Tarikh Rijal Andalusia dan Al-Matin. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan selanjutnya adalah bahasa dan sastra. Tokohnya adalah Ali Al-Qali, kemudian Abu Bakar Muhammad bin Umar, Abu Amr Ahmad ibnu Muhammad ibnu Abdurrabbih, dan Abu Amir Abdullah bin Syuhaid. Ini beberapa buku yang ditulis. Misalnya Ali Al-Qali telah menulis Al-Amali dan An-Nawadir. Kemudian Abu Bakar Muhammad ibnu Umar menulis buku yaitu Nahwu Penyair. Ya, dia seorang ahli di bidang nahwu, penyair dan sastrawan. Bukunya adalah Al-Af'al dan Fa'iltah wa Af'alat. Dia juga adalah seorang ahli bahasa Arab. Kemudian selanjutnya adalah Abu Amr Ahmad ibnu Muhammad ibnu Abdurrabbih.
Ya, dia menulis prosa dengan judul Al-Aqad Al-Farid. Kemudian Abu Amir Abdullah ibnu Syuhaid menulis buku, yaitu buku prosa Risalah Al-Wabi wa Al-Zawabik dan Kashif Ad-Dak wa Alar Asyak dan Hanut Atar. Inilah beberapa karangan-karangan dan ilmuwan pada perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah. Intinya ada 4 ilmu pengetahuan yang berkembang pada saat itu, yakni ilmu kimia, kedokteran, kimia, dan bahasa dan sastra. Selanjutnya, ananda sekalian, pertumbuhan kebudayaan. Apa pertumbuhan kebudayaan yang ada pada masa itu? Kita lihat. Yang pertama adalah arsitektur. Salah seorang ahli arsitek yang kita kenal adalah Abu Ubaidah bin Jarrah yang membuat atau menjadi arsitek dari Masjid Agung yang sangat terkenal itu. Kemudian bangunan-bangunan artistik dan masjid memenuhi kota, memadukan gaya Persia dan nuansa Islam yang kental di sudut bangunan. Kemudian kebudayaan yang kedua adalah terbentuknya organisasi militer. Dibagi menjadi 3. Ada Angkatan Darat, Al-Jun, Angkatan Laut, Al-Bahiriyah, dan Angkatan Kepolisian. Kemudian di bidang perdagangan, ya, ibu kota Basrah di Teluk Persi menjadi pelabuhan dagang yang ramai dan makmur. Demikian kota Aden. Kemudian kerajinan pada masa pertumbuhan kebudayaan Daulah Umayyah adalah pada masa Khalifah Abdul Malik mulai dirintis pembuatan tiras semacam bordiran, yakni cap resmi yang dicetak pada pakaian khalifah dan para pembesar pemerintahan. Intinya pada masa Daulah Umayyah, pertumbuhan kebudayaan itu ada 4. Yang pertama arsitektur, yang kedua organisasi militer, yang ketiga perdagangan, dan keempat kerajinan. Nah, ananda sekalian, alhamdulillah materi kita telah selesai, yaitu pertumbuhan ilmu pengetahuan pada Bani Umayyah yang terjadi di Damaskus Suriah dan di Spanyol. Semoga sejarah ini bisa membangkitkan semangat kita untuk belajar dan kembali menengok sejarah bahwa Islam pada masa itu sangat berkembang pesat. Maka sangat disayangkan ketika generasi milenial, generasi Islam sekarang ini menjadi generasi yang malas untuk belajar. Maka darinya itu, mari kita bersama-sama pelajari sejarah. Semoga dengan itu bisa membangkitkan semangat juang kita dalam hal menuntut ilmu. Demikian materi kita hari ini, semoga bisa dipahami, dan kita tutup perjumpaan kita dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.